Lili, tujuan saya mewawancarai Pak Lili pada pagi hari ini. Saya ada tugas pada modul 3.1 yang terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, Pak. Yang nanti harapan kedepannya saya sebagai calon guru penggerak dapat melakukan dari suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan yang berdasarkan pengetahuan yang telah saya dapatkan pada pendidikan calon guru penggerak, Pak. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, selama ini Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, Mbak Ben. Jadi selama saya menjadi kepala sekolah untuk mengidentifikasi masalah rujukan moral tersebut memang bisa dilihat dari permasalahannya, yaitu apakah hal tersebut memang suatu misal gini, masalah tentang guru yang memberikan tambahan pelajaran kelas IPA di rumah, itu guru tersebut memberikan kisi-kisi apa saja nanti yang banyak keluar, soal-soal yang banyak keluar di tes, dan hal tersebut ternyata menjadi suatu kecemburuan atau masalah di orang tua wali murid, merasa anaknya seperti di anak didikan. Hal tersebut yang merupakan suatu masalah yang sangat mengarah ke dilema etikanya. Itu memang mengidentifikasinya dengan melihat permasalahan yang ada, terus hal-hal yang harus saya lakukan yaitu mengumpulkan fakta-fakta yang ada, apakah benar apa yang dilakukan oleh guru, apa yang dilakukan dari wali murid tentang hal tersebut. Caranya dengan cara identifikasinya saya dengan mencari fakta-fakta yang ada. Selama ini bagaimanakah Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama benarnya? Ya, jadi gini Mbak Men, untuk kasus yang ada di SDT seperti halnya uang bos, yang mana uang bos digunakan untuk sesuatu kegiatan yang mana padahal harus segera dikembalikan atau deadline-nya seperti itu. Nah, ini memang suatu masalah yang sangat riskan. Satu, dari bendaranya juga punya dasar harusnya segera dikembalikan, punya pembenaran, dan yang kegiatan atau yang meminjam itu memang juga punya dasar untuk pembenaran argumen pembenaran dari dasar alasannya itu. Nah, ini memang sangat harus hati-hati di dalam keputusan. Caranya yaitu dengan mempertemukan koordinasi, duduk bersama antara keduanya, mencari solusi yang terbaik, dibicarakan dengan baik-baik, saya pahamkan mana-mana yang merupakan skala prioritas yang memang harus diselesaikan. Dengan begitu semuanya bisa menerima dengan baik. Untuk langkah-langkahnya sendiri, Pak, biasanya langkah apa yang biasanya Pak Lili lakukan dalam kasus dilema etika? Langkah-langkah yang saya ambil itu biasanya yang pertama saya cari dulu apa penyebab masalah tersebut. Masalah tersebut akan saya cari dulu permasalahannya apa, penyebabnya apa. Kalau sudah tahu itu permasalahannya, melakukan koordinasi yang keduanya sampai dudukkan bersama, saya tengahi, saya beri penjelasan bahwa
mempelajari dasar-dasar tentang mana yang memang harusnya menjadi prioritas yang harus didahulukan, sehingga mereka paham, oh ternyata memang harusnya seperti ini. Ini cara yang biasanya saya ambil untuk menyelesaikan dilema seperti itu. Hal-hal yang paling Pak Lili anggap paling efektif dalam mengambil keputusan ini pun apa gitu? Yang paling efektif yang pertama itu secara kekeluargaan, dalam arti saya memberikan penjelasan tetapi dengan menggunakan dasar yang tepat. Itu sebelum saya melakukan mengambil keputusan itu memang saya harus mencari dulu apa dasar yang menjadi penguat untuk bisa dipahami atau bisa diterima dari permasalahan tersebut. Untuk yang selanjutnya, hal-hal yang selama ini merupakan tantangan terbesar Pak Lili dalam pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika. Ya, yang paling berat tantangan bagi saya itu memang yang berhubungan dengan istilahnya guru dengan guru secara langsung. Itu memang karena setiap hari ketemu, setiap hari kumpul, apabila hal tersebut tidak segera diselesaikan akan menjadi suatu masalah atau kondisinya kekeluargaan di SD akan terganggu atau menjadi tidak kondusif. Itu memang yang menjadi tantangan. Kalau masalah yang lain dengan wali murid, katakanlah tidak begitu, bagi saya tidak begitu yang riskan banget karena tidak saling ketemu setiap hari. Itu Mbak. Untuk jika Pak Lili terkait kan ada masalah ya Pak terkait dilema etika, itu kan apakah Pak Lili menyelesaikannya pada hari itu juga atau Pak Lili menunggu hari sesudahnya baru menyelesaikan kasus tersebut? Iya, memang dilema etika memang sesuatu yang sifatnya segera diselesaikan, akan tetapi biasanya saya itu mencari permasalahan dulu, melihat sebenarnya itu permasalahannya ada apa, kemudian mencari dasar atau memikirkan apa yang harus saya gunakan untuk bisa menyelesaikan hal tersebut. Jadi tidak spontan saat itu juga, tetapi biasanya jeda satu hari, karena apa, tujuan saya itu mencari dasar agar untuk bisa menjelaskan dan mereka bisa menerima. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah Pak Lili dalam membantu Pak Lili untuk mengambil keputusan Pak? Iya, pasti karena saya itu masih katakanlah baru dan belum banyak menemui permasalahan dan menyelesaikan suatu masalah, sehingga saya memang membutuhkan suatu katakanlah penasehat atau teman yang saya ajak berdiskusi, terutama di ketua KPS mengenai permasalahan yang kami atau yang saya alami di SD. Dari semua hal yang telah Pak Lili sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Pak Lili petik dari pengalaman pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika? Ya, pembelajaran yang bisa saya ambil dari dilema etika, permasalahan dilema etika yang pernah saya alami itu memang jangan terburu-buru mengambil keputusan. Itu satu, karena akibatnya pasti menjadi fatal atau kondisinya akan justru malah menjadi buruk dari kesalahan pengambilan keputusan. Jadi lima yang bisa saya ambil itu satu, yaitu tadi jangan terburu-buru mengambil keputusan, cari tahu dulu permasalahannya sehingga semuanya bisa menjadi baik lagi dan bisa menerima. Terima kasih Pak Lili atas waktunya, atas sharingnya Pak Lili terkait tentang pengambilan keputusan di kasus dilema etika ini, dan semoga saya juga bisa menerapkannya di kelas saya, terutama
saya bisa menerapkannya dengan wali murid saya ketika ada kasus dilema etika. Iya, sama-sama. Selamat pagi, Bu. Pak, di sini tujuan saya mewawancarai Pak Herlandes pada pagi hari ini. Saya mendapatkan tugas modul 3.1 yang terkait pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan, Pak. Yang mana nanti harapan kedepannya saya sebagai calon guru penggerak dapat melakukan, dapat menerapkan analisis pengambilan keputusan yang berdasarkan pengetahuan yang telah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini. Yang ingin saya tanyakan, selama ini Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama yang mengandung nilai kebajikan? Itu yang pertama yang perlu saya lakukan yaitu mengidentifikasi masalah. Yang kedua yaitu kita dalam pengambilan keputusan tersebut itu kita lihat kepada kepentingan peserta didik atau untuk kepentingan bersama seperti itu. Langkah-langkahnya sendiri, Pak, biasanya apa yang dilakukan? Langkah-langkah yaitu tadi itu pertama kita identifikasi masalah, bukan tidak harus kita langsung memberikan keputusan, tetapi mengidentifikasi masalah satu persatu sehingga kita bisa dapat memutuskan keputusan tersebut berdasarkan kepentingan peserta didik dan kepentingan orang tua. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Hal yang saya anggap sebagai apa kita buat? Yang paling efektif. Yang paling efektif itu tadi mengidentifikasi masalah, ya, terus menerima masukan-masukan dari rekan-rekan guru seperti itu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Sebagai tantangan itu seperti ini, kita dalam mengambil keputusan itu yang bertantangan adalah apa? Jika keputusan tersebut itu tidak berpihak kepada murid dan keputusan itu otoriter hanya keputusan saya sendiri. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan atau menundanya terlebih dahulu baru menyelesaikan kasus tersebut? Kalau menurut saya itu menundanya terlebih dahulu dari menyelesaikan. Karena apa? Jika kita terburu-buru dalam menyelesaikan, takutnya itu tidak berpihak kepada siapa. Kita dalam arti menunda apa? Kita mengidentifikasi masalah tersebut satu dulu. Dalam pengambilan keputusan kita juga harus yang pertama menerima masukan-masukan dari rekan-rekan guru. Terus yang kedua apa? Keputusan tersebut itu harus berpihak kepada murid dan berpihak kepada kepentingan bersama. Adakah seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam di setiap pengambilan keputusan ini, Pak? Ada, yaitu semua rekan-rekan guru itu pasti saya, ya, semua rekan-rekan guru itu pasti saya apa? Saya terima semua masukan-masukan yang ada karena apa? Keputusan itu adalah keputusan bersama yang kita ambil untuk kepentingan dan kemajuan sekolah. Ya, berarti di sini Pak Herlandes mengutamakan untuk berkolaborasi bersama dengan seluruh warga yang ada di sekolah untuk setelah itu baru menentukan keputusan apa yang akan diambil. Ngoten nggih, Pak? Iya. Oke. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Anda dalam mengambilan kasus dilema etika ini, Pak? Yang bisa saya petik dalam belajar saya yaitu apa? Dalam mengambil suatu keputusan kita
harus bijaksana. Dan dalam pengambilan keputusan tersebut itu harus mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan. Terima kasih Pak Dandes atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga saya bisa menerapkan seperti apa yang Bapak terapkan, pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan di sekolah saya. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Terima kasih.